Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia serta hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebih 6 hari lagi. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Tepatnya di tanggal 24. Sudah sepantasnya bagi kita sebagai seorang muslim muslimah, sebelum datangnya bulan Ramadan ada beberapa hal-hal yang mesti kita lakukan atau beberapa hal-hal yang mesti kita persiapkan di dalam kita memasuki bulan suci Ramadan ini. Nah, pada kesempatan pertemuan ini kita coba sama-sama untuk mengingatkan persiapan-persiapan apa yang semestinya kita lakukan di dalam kita menyongsong atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suaranya jelas Bu ya? Jelas saja. Karena saya mendengar ini kayaknya di luar, bukan di dalam. Ibu-ibu enggak? Kedengaran ya? Jadi hal-hal yang penting di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, musola, langgar, lembaga, instansi, kampung biasanya melakukan yang namanya tarhib Ramadan. Persiapan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, majelis ini kira-kira bisalah kita namakan seperti itu. Yang kebetulan dia berada di penghujung Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan itu. Ibarat kekasih yang saling merindukan,
Ibarat suami istri yang lama terpisah, ibarat seorang orang tua yang lama sekali tidak bertemu dengan anaknya, atau seorang pasangan suami istri yang lama belum diberikan karunia anak. Maka kira-kira gambaran kerinduan orang-orang beriman kepada bulan Ramadan itu seperti itu. Tetapi kerinduan itu akan muncul ketika ada iman di dalam diri kita. Nah, maka sudah sepantasnya bagi kita sebagai seorang muslim yang mukmin, sebagai seorang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang mesti kita lakukan di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, ibu-ibu, yang kita lakukan berdoa kepada Allah. Berdoa ini kadang kita anggap biasa-biasa saja, tidak terlalu kita perhatikan. Boleh jadi kita sudah berdoa, saking banyaknya berdoa kita jenuh, muyak, minta terus, memohon terus, tapi tidak pernah dikabulkan. Jadi wajar kalau doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, kalau kemudian kita rasakan kok tidak dijawab, kok kapan terkabulnya, maka bisa dipastikan kita semua merasakan hal yang sama. Kalau sudah berdoa, setiap hari berdoa, setiap saat berdoa terus kepada Allah, lalu kemudian tidak dikabulkan oleh Allah, maka akan muncul yang namanya kejenuhan. Tapi bagi kita seorang muslim yang mukmin, sebagai seorang yang Islam lalu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, doa ini jangan sampai lepas. Sekalipun dalam kenyataannya ada kejenuhan yang muncul dalam diri kita, doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum," kata Allah. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Artinya setiap kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, Allah itu akan kabulkan. Cuma memang ada yang secara langsung dikabulkan oleh Allah spontan, tapi ada juga yang lambat. Tapi yakinilah bahwa setiap doa-doa kita itu didengar oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah. Persoalannya kapan? Disitulah Allah akan mengukur keimanan kita. Allah akan mengukur kesabaran kita. Maka jangan jenuh kita untuk selalu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diajarkan tempat-tempat kita berdoa atau waktu-waktu kita berdoa, kita sudah sangat paham. Ada tempat-tempat yang diutamakan oleh Allah, yang peluang doa itu dikabulkan oleh Allah. Ada tempat-tempat tertentu yang diberikan oleh Allah keutamaannya, lalu kemudian doa itu segera dikabulkan. Selain tempat yang menjadi keutamaan-keutamaan dalam berdoa, Allah juga tetapkan waktu-waktunya. Waktu-waktunya kita berdoa kapan, itu juga ditetapkan oleh Allah keutamaan-keutamaannya. Kalau kita dalam 24 jam sehari semalam, maka ada tempat-tempat yang diutamakan atau menjadi keutamaan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita setelah sholat fardu 5 waktu, dalam setiap sholat kita 5 waktu kita minta, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang menjadi permohonan kita sampaikan. Nah, disinilah sesungguhnya yang menyebabkan kita jenuh, karena boleh jadi sekian hari, sekian tahun, saban waktu kita terus minta kepada Allah, maka akan muncul kejenuhan itu. Maka jangan sampai rasa kejenuhan itu mengalahkan kita. Tetap saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena minta kita kepada Allah itu jangan disamakan mintanya kita kepada sesama manusia. Kalau mintanya kita kepada sesama manusia, ada etika, ada sungkan, ada rasa malu, ada rasa tidak nyaman. Tapi bagi Allah, kau minta apa saja dan kapan saja, itu terserah. Cuma memang permintaan kita kepada Allah itu tentu disesuaikan dengan keadaan kita. Apa maksudnya menyesuaikan keadaan? Tahu diri. Ya. Pangkatnya rendah, tiba-tiba minta pangkat yang tinggi. Ekonomi pas-pasan, tahu-tahu minta kepada Allah supaya jadi orang yang miliarder. Kira-kira seperti itulah. Jadi harus menyesuaikan dengan keadaan kita. Memang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang yang miskin papa sekalipun tidak memiliki harta, tapi begitu dia minta kepada Allah, qadarullah. Ketika Allah menginginkan, bisa saja dia menjadi. Cuma bagi kita seorang yang pendoa, sebagai hamba yang meminta, harus bisa menyesuaikan dengan keadaan kita. Kalau orang sudah setiap hari lalu memaksimalkan usahanya, ikhtiarnya, lalu dia berdoa, kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Coba kita perhatikan, kalau orang sudah bangun, belum waktu subuh dia sudah bangun, lalu kemudian dia berusaha, dia berdagang katakanlah dengan segala upaya dia lakukan, maka wajar di tengah kesusah payahannya dengan ikhtiar dan usahanya, lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kemudahan di dalam menggapai rizki. Ada proses. Di sini yang saya katakan itu harus tahu menempatkan diri kita siapa. Nah ini kerja enggak, malas-malasan iya, ongkang-ongkang kaki, lalu kemudian ya Allah berikan aku mobil Fortuna. Jadi ada proses yang memang harus kita sesuaikan, karena Allah jamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula lah kami mohon pertolongan. Jadi ada dua kata yang diajarkan surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sembah dulu Allah. Tunaikan dulu kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah kita tunaikan kewajiban-kewajiban ini, Allah pasti akan berikan. Tapi lagi-lagi harus kita waspadai, jangan sampai seluruh rangkaian ibadah kita itu berorientasi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat duha lalu kemudian rajin sekali. Apa yang menjadi pikiran orang-orang yang sholat duha? Supaya diberikan kemudahan rezeki, supaya dibanyakin rezeki. Hilangkan itu Bapak Ibu. Niatnya jangan sampai salah fokus, bahwa ibadah kita itu apapun yang kita lakukan, rangkaian dan perintah ibadah yang kita lakukan kepada Allah, itu hanya semata kepada Allah, bukan selain Allah. Jadi kalau ada hari ini yang sudah tidak pernah putus sholat duhanya, lalu kemudian dalam niatnya supaya hartanya banyak, uangnya banyak, rezekinya melimpah, hilangkan sudah itu. Supaya kita tidak terjebak kepada salah niat kepada ibadah kita. Karena ibadah yang kita lakukan itu hanyalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tengah malam dia bangun berdoa kepada Allah. Supaya apa? Ya tadi, boleh jadi dengan dia sholat itu rezekinya banyak, dia menjadi kaya, dia menjadi, bukan. Karena kalau ukuran ibadah, semakin banyak orang beribadah lalu kemudian diberikan kemudahan rezeki atau diberikan kekayaan, maka yang kaya para salafus saleh, para nabi, para sahabat yang luar biasa ibadahnya. Tetapi ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menunaikan kewajiban-kewajiban kita, lalu kemudian kita menambah dengan amalan-amalan sunnah, kita perbaiki ibadah-ibadah kita, dan lalu kemudian kita mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang sangat-sangat wajar. Dan itulah setiap keinginan kita diberikan kebaikan di dunia, kebaikan pula di akhirat.
Tetapi yang menjadi salah adalah ketika kita melakukan ibadah itu niatnya tertuju kepada selain Allah. Selain Allah itu apa? Bisa jadi harta, bisa jadi uang, bisa jadi pangkat jabatan kedudukan. Maka luruskan niat kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan di penghujung Ramadan ini, di penghujung Sya'ban ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi jauh sebelum Ramadan tiba, bulan Rajab, bulan Sya'ban, Rasulullah mengajarkan, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Setidak-tidaknya itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar doa-doa yang akan kita tambah, ya Allah berikan kemudahan hamba di dalam menyongsong dan menyiapkan diri masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah kuatkan lahir dan batin kami sekeluarga agar kami di dalam bulan Ramadan bisa dan mampu melaksanakan amal-amal ibadah. Terserah kita minta kepada Allah. Yang jelas lazimkan dan terus lakukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih kita minta kepada Allah untuk kita dipanjangkan umur, lalu disampaikan kita kepada bulan Ramadan. Karena tidak sedikit saudara, sahabat, kerabat, keluarga kita yang boleh jadi di tahun Ramadan kemarin munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hari ini sudah tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kita yang dengan hitungan 6 hari ini tidak ada juga jaminan kalau kita ini akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Cuma kan keyakinan kita itu, oh bukan giliran saya, belum waktunya saya. Ini yang kadangkala mengabaikan. Padahal yang namanya usia, yang namanya maut, yang namanya umur, tidak pernah ada jaminan sampai kapan kita akan hidup. Bahkan 6 hari ke depan masuk bulan Ramadan pun tidak ada yang menjamin. Tidak sedikit kan saudara, kerabat, tetangga yang ketika dia menjelang Ramadan masuk meninggal H-1-nya. Ya kan Bu? Jadi tidak ada jaminan. Nah, disinilah kesempatan kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai masuk ke dalam bulan Ramadan.